atas keberhasilan mereka dalam mempertahankan sebuah proyek rahasia milik negara. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin yang bakal kembali membahas series tentang agen cerdik dan pintar. Pasti kalian udah nunggu-nunggu nih series tentang pembahasan seperti ini. Jadi, series ini berjudul MacGyver, yang dimana bercerita tentang sekelompok agen rahasia yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus tertentu. Ajaibnya, di kelompok agen rahasia tersebut terdapat seorang agen yang sangat cerdik bernama MacGyver. Agen ini bisa memanfaatkan setiap benda kecil, bahkan benda yang paling remeh yang berada di sekitarnya, untuk ia manfaatkan dalam menjalani setiap misi-misinya. Tentu series ini mengingatkan kita tentang betapa cerdiknya Michael Scofield serta Cameron Black dalam memecahkan suatu masalah. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan menampilkan Mac serta Jack yang sedang mencoba menyelamatkan nyawa mereka di sebuah alat penghancur sampah. Di luar alat tersebut, Riley mencoba membantu mereka berdua sebisa mungkin. Ketika Jack meminta Riley untuk meretas alat penghancur sampah tersebut, Mac tiba-tiba mendapat sebuah ide untuk menghentikan penghancur sampah itu. Ia mengambil sebuah linggis lalu membuat posisi seakan-akan ia akan menghentikan alat yang menggerakkan penghancur tersebut. Dan di waktu yang tepat, Mac memasukkan linggis tersebut ke dalam alat penghancur sampah hingga akhirnya alat tersebut berhenti. Namun, meskipun Mac berhasil menghentikan mesin tersebut, Jack harus menanggung patah tulang di lengannya ketika salah satu alat penghancur mengenai lengannya. Tetapi hal itu tidak menjadi masalah bagi Jack, asalkan ia dan Mac bisa kembali selamat. Setelah kejadian itu, Matty memberhentikan Jack sejenak dari tim Phoenix. Ketika rapat sedang berjalan, Mac tiba-tiba mendapat telepon dari rekannya yang memberitahu bahwa salah satu sahabat terbaik Mac, yaitu Frankie, ditemukan tewas. Bocor yang merupakan teman satu sekolah dengan Mac tentu mengenali Frankie. Ia pun memeluk Mac dan mengucapkan bela sungkawa. Mendapat informasi itu, Matty pun memutuskan untuk memberi Mac waktu untuk mengunjungi pemakaman rekannya. Hal itu langsung diterima oleh Mac yang memutuskan untuk pergi ke Boston. Setibanya di sana, ternyata ia dijemput oleh Jack yang terlebih dahulu tiba karena menggunakan jet pribadi milik tim Phoenix. Jack mengatakan meskipun ia cedera, dirinya tak ingin meninggalkan tugas untuk melindungi Mac. Akhirnya, Mac pun menerima hal itu dan mereka langsung pergi ke rumah duka. Di sana, Mac mendengar beberapa pidato dari orang yang sangat penting di daerah Boston. Setelah acara selesai, ia bertemu dengan sesama rekannya dan saling mengucapkan bela sungkawa. Saat Mac sedang berbicara dengan rekannya, Jack memberitahu bahwa seorang pria asing sedang memotret rumah duka. Dan hal itu menjadi janggal karena tak ada orang yang memotret di sesi pemakaman. Karena mencurigakan, akhirnya Jack pun dengan segera mendatangi pria tersebut. Namun, pria itu justru melawan dengan cara mematahkan kembali tangan Jack dan langsung berusaha pergi. Beruntung, pria itu menjatuhkan ponselnya dan mereka memutuskan untuk mencari tahu maksud dari pria itu memotret pemakaman Frankie. Setelah beberapa kali dicek, ternyata pria itu memotret seluruh orang yang berada di dalam rumah duka. Entah motif apa yang pria tersebut lakukan. Hal janggal pun kembali ditemukan oleh Mac yang heran ketika penasehat fakultas Frankie tewas sebulan yang lalu sebelum kematian Frankie. Ia juga memotret jas lab milik Frankie yang terbakar. Karena penasaran, Mac langsung menghampiri tempat kejadian perkara, dan di sana ia menemukan sebuah hal yang cukup mengejutkan, yaitu di antara tumpukan abu, Mac menemukan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sebuah bom. Kini Mac yakin bahwa kematian Frankie bukan karena kecelakaan. Setelah menemukan bahan peledak tersebut, Mac dan Jack tiba-tiba mendapat telepon dari Matty yang menyuruhnya untuk kembali ke markas karena mereka mempunyai waktu 48 jam untuk menyelesaikan misi terbaru. Mendengar hal itu, Mac segera menutup telepon karena ia yakin ia harus mencari tahu kebenaran tentang tewasnya Frankie. Kemudian ia pergi ke kediaman Frankie dan di sana ia melihat tanaman yang Frankie tanam. Merasa terheran, Jack bertanya mengapa Mac memandangi tanaman. Mac menjelaskan jika di MIT mereka memiliki sistem keketatan yang sangat hebat. Jadi, agar tidak ada yang meminjam penelitian mereka, setiap siswa selalu membuat sebuah peretas komputer dan menyembunyikannya. Lalu Mac menggali sebuah tanaman dan menemukan flash disk di dalam tanah tersebut.
Ia yakin jika flash disk tersebut milik Frankie, maka dari itu ia membawanya dan mengecek. Setelah mengecek, flash disk tersebut berisi tentang video dari Frankie yang menjelaskan jika ia merasa tengah dibuntuti akibat proyek yang sedang ia kembangkan. Menurut Mac, Frankie sedang mengembangkan sebuah proyek yang dinilai bisa menghasilkan banyak uang. Mungkin itu alasan Frankie merasa dibuntuti. Ia juga berkata jika suatu saat dirinya mengalami sesuatu, ia ingin orang yang melihat video ini tak percaya dengan perkataan orang-orang, karena itu sudah pasti bukan kecelakaan. Dan lalu video pun selesai. Insting Mac semakin kuat bahwa terbunuhnya Frankie bukanlah sebuah kecelakaan. Ia langsung menghubungi Riley untuk meminta bantuan dari mana asal koordinat ponsel tersebut. Dan ternyata ponsel tersebut berada dari sebuah kuburan. Pada malam harinya mereka berdua bergegas pergi ke titik koordinat tersebut untuk mencari tahu kebenaran dari tewasnya Frankie. Baru saja mereka berdua berada di depan pintu, Mac menyadari jika seseorang telah memasang jebakan. Beruntung, jebakan tersebut berhasil Mac sadari terlebih dahulu. Setelah berhasil melepaskan jebakan tersebut, mereka langsung memutuskan untuk memasuki ruangan. Tetapi ketika mereka memasuki ruangan tersebut, Mac tiba-tiba menyadari seseorang tengah bergerak. Akhirnya mereka berdua dengan cepat mengejar orang tersebut. Dan beruntungnya, Mac berhasil menangkap orang itu yang ternyata itu adalah Frankie sendiri. Begitu terkejutnya Mac ketika melihat Frankie masih hidup. Padahal tadi siang ia baru saja menghadiri pemakamannya. Tanpa banyak bicara, Frankie lalu membawa Mac dan Jack ke ruangan pribadinya. Sesampainya di sana, ia langsung menjelaskan bahwa ia dengan sengaja memalsukan kematiannya demi kehadiran orang-orang yang membuntutinya. Ia juga ingin keluarganya tetap aman karena khawatir orang yang membuntutinya akan mencoba mengancam keluarganya. Kemudian Frankie menjelaskan jika ia mendapat sampel darah dari orang yang dibunuh oleh organisasi yang membuntutinya. Dan dengan cepat, Mac meminta bantuan pada tim Phoenix untuk mendeteksi sampel darah tersebut. Dan hasilnya, seorang pria bernama Ronald Manning yang berprofesi sebagai wartawan ditembak mati di pekarangannya. Mendapat informasi tersebut, Mac meminta Riley untuk melakukan teknik yang sering Frankie gunakan untuk menyusun kembali sebuah DNA. Tetapi Frankie mengatakan jika labnya telah hangus terbakar. Mac tetaplah anak yang jenius. Ia lalu mengajak Frankie ke sebuah lab untuk kembali menyusun DNA milik Ronald. Ketika mereka berdua tengah sibuk dengan pekerjaannya, Jack justru mendapat telepon dari Bowser yang bercerita jika ia sangat cemburu melihat Riley terus-menerus melakukan panggilan telepon dengan pria yang ia temui di Hawaii. Mendengar hal tersebut membuat Jack benar-benar tertawa. Tetapi tertawa itu tiba-tiba berubah menjadi kepanikan ketika Jack melihat beberapa mobil telah berada di luar. Karena tak ingin nyawa Frankie kembali terancam, Mac dan Jack pun langsung memutuskan untuk keluar. Mereka bahkan harus melakukan permainan petak umpet untuk menghindari pengejaran dari sekelompok orang yang tak dikenal. Ketika Mac merasa tak ada jalan keluar, ia memutuskan untuk memutar kembali otaknya dan akhirnya ia mendapatkan sebuah ide. Mac mengambil sebuah kabel, mengotak-atiknya hingga ia berhasil membuat kabel tersebut menjadi sebuah cambuk listrik. Melihat benda yang kini diciptakan Mac membuat Jack benar-benar semangat. Ia langsung keluar dari ruangan dan menyetrum setiap orang yang mereka temui. Alhasil semua orang tersetrum tak berdaya. Setelah berhasil kabur, mereka memutuskan untuk mencari tempat baru dan memutuskan untuk mencari tahu siapa yang membuat Ronald Manning tewas, serta membuntuti proyek milik Frankie. Semua orang bekerja keras, bahkan tim Phoenix sekalipun termasuk Bowser dan Riley. Ketika Riley tak bisa menemukan kecocokan dengan data yang Frankie berikan, Bowser justru melakukan keahlian uniknya. Dengan pengalaman yang ia miliki, Bowser berhasil membuat sebuah sketsa wajah menggunakan manekin, dan terbentuklah sebuah wajah pria dengan muka agak keriput. Melihat sketsa tersebut membuat Jack mengingat sesuatu, yaitu pria yang berpidato di rumah duka Frankie. Frankie langsung mengatakan jika pria itu bernama Richard, yang memiliki pengaruh besar di kota Boston. Awalnya ia tak percaya Richard yang melakukan hal itu, tetapi ketika Mac meyakinkannya, akhirnya ia pun percaya. Kemudian mereka dengan cepat mencari keberadaan Richard untuk mengambil sampel darah dan membuktikan bahwa ia memang salah. Setelah menemukan keberadaan Richard, Frankie dengan nekatnya mendatangi Richard yang sedang berpidato. Ketika Richard melihat ke arah Frankie, ia sangat terkejut. Namun Mac tiba-tiba mencoba menyakiti Richard. Tetapi beruntung, pihak pengawal Richard berhasil menahan Mac. Tetapi tidak dengan Jack yang berhasil menusuk Richard dengan sebuah cincin tajam dan berhasil mengambil darah milik Richard.
Setelah beberapa hari penelusuran, akhirnya pihak kepolisian memutuskan bahwa Richard terbukti salah atas pembakaran sebuah lab, pembunuhan wartawan, dan pembuntutan terhadap Frankie. Akhirnya Frankie berhasil mengambil kembali kehidupan normalnya, sementara Meg dan Jack harus pergi ke tempat penjemputan mereka, karena Matty memiliki misi yang harus mereka kembali selesaikan bersama.